Apa tema kita hari ini? Malam sunyi senyap. Membentuk generasi yang tangguh. Ulangi, apa tema kita hari ini? Tahu nggak Anda nilai kehidupan yang sebenarnya? Yang seringkali nggak dipegang orang Kristen, bahkan mayoritas yang namanya pendeta atau hamba Tuhan. Di mana 2-3 orang sepakat dalam nama-Mu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau dengar sendiri nyanyian kami Tuhan. Tiada yang lain dapat kami andalkan selain Engkau Yesus. Tetapi bukankah bobot ini hanya sekedar lip service kalau kehidupan kami sehari-hari enggak berpadanan dengan firman-Mu? Kalau itu yang terjadi, ampuni kami Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun yang terlambat. Lawati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga nyanyian yang kami nyanyikan adalah kesimpulan dari kehidupan kami sehari-hari. Taat dan taat. Itu satu-satunya statement hidup yang berbobot. Kami sungguh-sungguh mengandalkan Kau Tuhan. Untuk itu Roh Kudus berotoritas dalam pemberitaan firman Tuhan. Lembutkan hati kami. Firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan kami. Supaya diperbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Berbicaralah. Kami sungguh memohon semua ini dalam satu nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja, Juru Selamat, Penebus kami. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa tema kita hari ini? Nggak disosialisasi ya? Turut berduka cita. Apa tema kita hari ini? Malam sunyi senyap. Membentuk generasi yang tangguh. Ulangi, apa tema kita hari ini? Tahu nggak Anda nilai kehidupan yang sebenarnya? Yang seringkali nggak dipegang orang Kristen, bahkan mayoritas yang namanya pendeta atau hamba Tuhan, yaitu legacy. Apa? Apa arti legacy? Warisan. Ulangi, apa? Mana orang di dunia ini, bahkan orang Kristen, mewariskan kepada anak-anaknya harta benda atau rasa takut akan Tuhan? Mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Harta benda. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, saya menyentuh nalar Anda yang berbicara nilai. Rata-rata orang Kristen nggak beda dengan dunia ini. Jawab Bapak, Ibu, Saudara, orang Kristen suka kesembuhan nggak? Agama lain suka nggak kesembuhan? Penjahat suka nggak kesembuhan? Siuman dong. Kesembuhan itu juga masih selera penjahat loh. Kok ngelawan muka Anda? Kesembuhan itu masih selera penjahat loh. Makanya kesembuhan bukan ajaran utama Kristen. Jangan sesatlah. Kesembuhan bukan ajaran utama Kristen. Iman tanpa perbuatan, lanjut. Khotbah tanpa perbuatan. Bahasa roh, nubuat, mujizat tanpa perbuatan, mati semua itu. Kristen kelihatan di kelakuan, Bapak Ibu. Katakan amin. Ayolah. Kalau Anda sakit kanker, nggak serius. Ada apa Kristen ini? Kalau Anda pembohong, itu serius.
Kalau Anda sakit kanker nggak serius. Kalau Anda malas baca Alkitab, itu serius. Jangan Anda mati dulu baru insaf. Expire. Halo, iman tanpa perbuatan mati. Yang kita perbuat adalah perintah-perintah Tuhan. Tolong tampilkan operator Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Supaya Anda menghormati tema hari ini. Markus 1 ayat 42. Sama-sama baca Bapak Ibu Saudara. 1, 2, ya. Tangkap. Dua pendeta membaca ayat ini beda pendekatan. Pendeta kanak-kanak atau bayi rohani, pendekatannya yang dikagumi, lenyap penyakit kusta orang itu, lenyap. Maka suka sekali khotbah-khotbah kesembuhan, ngawur. Pendeta dewasa rohani yang diperhatikan bukan lenyap penyakit kusta orang itu. Orang dewasa rohani yang diperhatikan apa? Keterangan waktu. Ulangi apa? Kata mana keterangan waktu dalam ayat ini? Lebih keras. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Tahu nggak apa yang Tuhan sampaikan di balik itu? Hai umatku, ini mujizat gampang. Nggak perlu proses panjang-panjang. Seketika. Jangan fokus di sini. Lanjut, apa yang Tuhan sampaikan? Semua mujizat Tuhan yang seketika, itu mujizat Tuhan yang terendah. Ayolah, tuntaslah mental dukun kita ini. Itu terendah. Saking rendahnya, catat baik-baik, supaya Anda jangan di Kristen yang salah. Catat baik-baik, saking rendahnya, semua mujizat seketika, nggak ada unsur kekekalannya. Catat baik-baik. Ayo dong Bapak Ibu. Itu yang pernah saya ulang-ulang dalam khotbah saya. Ada orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi. Jawab Bapak Ibu, orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi bisa nggak Tuhan sembuhkan? Oleh bilang sembuh dia. Sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal kan sesat. Delay. Iya, dan pura-pura nggak nyambung. Puji Tuhan pendeta Ridwan, 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya rumah sakit Dermais, Tuhan menjamah aku dan aku sembuh. Puji Tuhan Ibu, kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu Pak Pendeta, puji Tuhan. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta, saya sudah bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan Ibu sudah sembuh, tapi jangan lupa Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu dong. Kok ketawa Anda mengandung kepedihan? Ada nggak orang sakit sembuh terus nggak mati-mati lagi? Sakit sembuh itu sementara, catat dong baik-baik, nggak ada kekekalannya. Yang membuat dia ada unsur kekekalannya, kalau sembuh dia bertobat. 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh. Semuanya nanti akan mati. Yang masuk dalam kekekalan 1 orang, karena bertobat. Katakan amin. Ini penting. Kalau gereja lebih menekankan kesembuhan daripada pelaku firman, catat, sesat. Pasti sesat. Kalau Anda lebih kagum lihat mayat bangkit, lumpuh berjalan, Anda nggak move on. Pertanyaan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa yang kita perbuat adalah pelaku firman. Ada nggak Tuhan mengendaki ibu-ibu menjadi pelaku firman? Salah satu apa? Hai istri, tunduklah pada suami. Ada nggak firman begitu ibu-ibu? Jangan bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak kayaknya ada akar pahit. Ibu-ibu, ada nggak perintah Tuhan, hai istri, tunduklah pada suami? Jujur, istri tunduk pada suami itu proses seketika atau tahunan? Mulai lemas kan? Jawabnya gini, tahunan. Halo, jauh lebih sulit bagi Tuhan membuat istri tunduk pada suami daripada mayat bangkit. Tuntaslah mental dukun kalian. Laut dibelah Tuhan terbelah nggak? Setelah lewat orang Israel, tetap terbelah atau gabung lagi? Karena itu seketika sementara, siuman dong. Membuat suami tetap sabar sama istrinya, walaupun istrinya tetap kurang hemat berkata-kata sampai mati. Tetap sabar, itu nggak bisa seketika. Kalau kalian lebih kagum lihat mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, kalau kalian lebih kagum lihat mayat bangkit daripada suami sangat sabar sama istri, memang kalian belum kenal Yesus. Ayo dong. Nggak heran Tuhan bilang banyak yang terpanggil,
Lebih banyak orang kagum sakit sembuh daripada pelaku firman. Sesat, 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 sesat. Catat dong baik-baik. Membuat generasi yang tangguh itu bicara pelaku firman. Nggak ada alternatif lain untuk tangguh selain hidup sesuai dengan firman. Yuk kita buka Mazmur 78 ayat 3 sampai 8. Catat baik-baik. Saya di jemaat saya bilang kalau mau dengar khotbah bawa Alkitab, bukan Alkitab bentuknya kitab plus buku catatan. Karena mendengarkan firman Tuhan harus mental seorang murid. Anda dan saya gampang lupa kok. Mazmur 78 ayat 3 sampai ayat 8. Saya ajak kita bergantian, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Dengan catatan perhatikan baik-baik, bukan hanya ayat demi ayat, juga kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Saya mulai. Yang telah kami dengar dan yang kami ketahui dan yang ceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Lanjut. Lihat ayat 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Serius sekali. Kalau Anda tidak membangun generasi yang kuat dalam Tuhan, terjadi ayat 8. Ada seorang pendeta terkenal, pernah saya bimbing dia ketika SMA. Dia bilang, puji Tuhan Bang Ridwan. Apa ini? Anak saya khotbahnya bagus, puji Tuhan. Banyak pengikutnya. Wah bahaya juga ini, saya kira pengikut Kristus jadi pengikutnya rupanya. Tapi jujur saya bilang, ada apa bang? Kau bapaknya kan? Iya bang, kenapa? Istrimu ibunya kan? Iya, kenapa bang? Masih dia lawan gak? Masih bang. Saya bilang, suruh dia jangan khotbah. Karena kebisaan dia khotbah. Saya ulangi, kebisaan dia khotbah. Menyimpulkan itu rohani, rusak Kristen ini. Kalau dia lawan orang tua, itu roh pemberontak. Kalau anak Anda bisa baca puisi di Natal, bisa nyanyi solo, itu bukan ukuran rohani. Kita bisa mimpin pujian, bisa jadi singer bertahun-tahun jadi pemain musik. Itu bukan ukuran rohani. Bisa khotbah, bisa buat mujizat, bernubuat pun bukan ukuran rohani. Tapi sementara ini banyak kita menganggap kita rohani kalau bisa khotbah. Khotbahnya sistematis. Banyak orang ngerti melalui khotbah. Itu bukan ukuran rohani. Jangan senang kalau orang bilang khotbah Anda bagus. Nggak usah senang. Pertanyaan, kita pelaku khotbah kita enggak? Kalau enggak, binasa Anda. Penipu Anda dan saya kalau begitu. Ini serius. Makin serius Bapak Ibu, makin kesini makin mengerikan. Dunia ini makin lama makin jahat. Itu bisa dibatal enggak? Bisa dibatalkan enggak? Enggak. Dunia ini makin lama makin jahat. Dulu tahun 60-an sampai 70 awal, tahu enggak? Orang bunuh diri umur 50 tahun ke atas. Mulai tahun 2000-an anak SD pun bunuh diri. Ngeri sekali. Dulu saya ngajar di Batu Malang. Namanya Batu, sekarang Kota Madia. Dulu desa. Sederhana. Begitu kota administratif, Kota Madia, SD pun narkoba. Modernisasi tanpa disertai dengan takut akan Tuhan. Semua modernisasi itu senjata makan tuan. Kekayaan orang tua
Tanpa mengajarkan hidup dalam rumah tangga takut akan Tuhan, kekayaan itu merusak keturunan Anda. Lebih tinggi angka perceraian di kalangan perkawinan anak-anak orang kaya daripada anak sederhana. Loh, ini benar loh. Karena kita lebih memikirkan warisan, harta, tanah, apartemen, rumah kepada anak kita daripada takut akan Tuhan. Lebih bangga kita mewariskan sekolah tinggi, pendidikan tinggi, pintar anak-anak kita. Rasanya kita berhasil. Kagak sama sekali. Tahu nggak? Yang paling disukai iblis orang pintar. Kalau bodoh jadi penjahat, gampang ketangkap. Hitler itu pintar-pintar Bapak Ibu. Penjahat-penjahat kelas tinggi itu pintar-pintar. Saya sedih, ada pendeta, mungkin ada di antara Anda, senang sekali mendoakan Israel menang. Ngawur Anda. Israel itu bangsa pilihan dalam perjanjian lama. Setelah perjanjian baru, mana ada bangsa pilihan Tuhan? Kecuali orang percaya. Starting point apa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah bukan akan Israel, akan dunia. Sehingga ada pendeta, puji Tuhan Pak Ridwan. Apa ini puji Tuhan? Kemarin di bom Iran, mati ada jenderalnya. Kok lu senang? Loh, Israel menang. Ya sesat loh. Berarti jenderal itu mati kemana? Ya ke neraka dong. Tahu nggak? Kalau orang ke neraka senang hanya iblis. Tuhan nggak pernah senang. Kau senang. Kau di kerasukan iblis ini. Kalau kalian senang Hamas mati, Iran mati, kalian masih kesurupan. Tapi jangan juga senang Israel mati. Enggak boleh kita suka apapun mati. Kita suka sebelum mereka mati, mereka percaya dalam Tuhan. Karena percaya dalam Tuhan, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan hanya bagi orang percaya. Bagi gak percaya itu mengerikan. Kok senang? Ada lagi gereja-gereja doa puasa supaya Israel menang. Apa yang si Kristen ini? Enggak kenal Kristus orang seperti ini. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya jangan Anda teruskan kesurupan itu. Iya, jangan doa puasa menang Israel. Doa puasalah. Anda tahu nggak? Orang Israel bahwa sangat tidak suka sama Yesus. Sampai detik ini, mayoritas orang Israel tidak suka Yesus Kristus. Lebih banyak orang Arab bertobat percaya Yesus daripada orang Israel. Tahu nggak Anda? Kalau orang Israel mati ke neraka, Iran mati ke neraka, Hamas, nanti ketemu juga di neraka. Yuk kok ketemu kita di sini? Ke neraka semuanya. Ke neraka semuanya mereka. Di luar Yesus nggak ada keselamatan. Nah, jangan pikir ada alternatif lain. Akhirnya kita salah, kita taruh iman percaya kepada Tuhan. Saya kalau diberikan kesempatan, saya asal ke sana suka ngajar. Saya suka ngobrol sama rabi-rabi. Karena rabi bilang apa? Pastor, Kristen itu goblok-goblok. Saya bilang, kenapa rabi ngomong gitu? Yesus itu bukan Tuhan, kalian bodoh katanya. Jangankan nabi, jangankan orang baik, itu penghujat Yahweh. Makanya kami salibkan. Sampai detik ini mayoritas orang Israel setuju Yesus disalibkan. Sampai detik ini. Saya ngomong dengan lembut, Rabi, percayalah. Siapapun orang gak percaya kepada Yesus termasuk Anda, pasti binasa masuk neraka. Ketawa dia, bodoh kalian, ya terserah. Nanti kalau dia mati masuk neraka pasti bilang, benar ya, pasti benar. Tapi benarnya udah terlambat. Catat dong baik-baik Bapak Ibu. Ini bukan nilai Israel menang. Nilai itu kita takut akan Tuhan, kita warisi. Sama keturunan kita. Arti legasi, ketika kita meninggal, keturunan kita tetap takut akan Tuhan nggak? Kira-kira Bapak Ibu meninggal, anak-anak Anda suka nggak disiplin baca Alkitab? Kalau nggak, Anda nggak ngerti Kristen. Kok suka bahasa roh, suka nubuat, suka nggak baca Alkitab? Itu pertama dulu. Ayolah. Saya hampir 30 tahun saya dosen teologi. Tahun ini 45 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya ngomong sama banyak pendeta-pendeta. Banyak jemaat kalian ya. Ya dong Pak Ridwan. Kenapa Pak Ridwan? Kenapa? Kira-kira kalau kau meninggal, merosot nggak tuh jemaat? Itu legasi.
Orang hamba Tuhan berhasil bukan waktu dia hidup. Waktu dia meninggal baru kelihatan asli bagus atau enggak. Kalau dia waktu hidup jemaatnya luar biasa banyak, ketika mati merosot, berarti dia Tuhannya. Oh, jemaat bergantung sama dia. Berarti jemaat pendeta ini nggak berhasil membuat jemaat mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan bergantung sama Tuhan. Nggak berhasil. Apa berikutnya setelah pendeta-pendeta ini bilang pendeta besar terkenal itu mati? Bagaimana pelayan dia? Maka tema yang diletakkan Tuhan pada gereja ini membentuk generasi yang kuat. Itu penting sekali Bapak Ibu. Kanker nggak serius. Malas baca Alkitab serius. Kalau Anda masih menganggap kanker lebih serius daripada malas baca Alkitab, Anda tidak kenal Yesus sama sekali. Kanker serius bagi orang nggak percaya. Bagi orang benar kanker nggak serius. Catat dong baik-baik. Tapi bohong serius. Kanker nggak identik dengan dosa. Bisa dosa, bisa enggak. Kalau kau minum makanan kemasan, daging-daging olahan terus, ya potensi kanker lah Anda. Tapi kalau Anda udah tertib makan, bisa juga kanker karena udah terlalu kotor udara ini dan produk makanan seringkali nggak natur lagi. Bisa saja. Kalau kanker nggak masalah karena kebodohan kita, keserakahan dan kesembrono kita, nggak ada masalah. Jawab Bapak Ibu, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Yang keras dong. Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Bingung saya Kristen ini. Kalau kalian naik pesawat ke Singapura, naik pesawat kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Delay 2 kali. Delay 3 kali. Dan jangan ngamuk loh. Jujur dong, mana lebih bagus Singapura atau surga? Mana kalau Anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen, lama-lama ditipu setan semua Kristen ini. Nyanyinya keren. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Apa jawabmu? Ku jawab ya. Dipanggil minggu depan? Mulai berkurang lu, gak semangat lu. Enggak, maaf ya, saya khotbah apa adanya walaupun gak diundang lagi. Kristen lama-lama bodoh-bodoh loh. Delay pesawat komplain. Delay ke surga, terima kasih Tuhan, mujizat. Ada apa Kristen ini? Kok nggak konsisten? Orang lebih bagus surga daripada Singapura. Makanya boleh doa kesembuhan, tapi sampai limit tertentu. Limit berikutnya doa kesembuhan itu kebodohan. Makanya Alkitab bicara limit. Umur kita berapa tahun kata Alkitab? 70, ada limit. Lebih daripada itu berapa? 80. Apa upahnya? Penderitaan. Itu Alkitab, percaya dong berdasarkan Alkitab. Makanya ketika saya mimpin seminar tentang kesembuhan ilahi 4 sesi, 2 sesi istirahat, tiba-tiba ada pendeta muda datang menyampaikan saya. Pak Ridwan, saya baru dapat materi ini Pak Ridwan. Saya mau tanya Pak Ridwan, apa itu? Kalau begitu Pak Ridwan, anak saya umur 4 tahun, kenapa? Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak, 4 tahun? Iya, boleh. Langsung saya teriak, boleh, doakanlah kesembuhan, 4 tahun kan? Boleh, teriak saya. Tapi ada pendeta lain datang, Pak Ridwan umur saya 48 tahun. Iya kenapa? Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara, boleh. Konsisten dong. 48 tahun udah setengah jalan belum? Kan umur 70 sampai 80. 48 setengah jalan belum? Ya setengah suara lah. Ada apa sih Kristen ini? Ada pendeta berikutnya, Pak Ridwan umur saya 69. Kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Ntar lagi lewat net nih orang. Ada pendeta pensiun. Pak pendeta, umur saya 88. Ya kenapa Pak? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off lah. Take off lah. Ada apa sih Kristen ini? Nggak niat banget anak ketemu Tuhan Yesus? Ayolah. Kalau ke surga harus mati dulu. Heno Elia bukan ukuran. Jangan pakai itu patokan. Nanti ada sesat. Karena kita Kristen pengikut Kristus. Ulang, Kristen apa? Pengikut Kristus. Jawab, Yesus sebelum naik ke surga, mati dulu nggak? Ikuti dia. Kristen itu bukan artinya pengikut Heno. Kristen itu pengikut Kristus. Makanya 11 murid Yesus, semua mati. Nggak ada di antara mereka naik ke surga tanpa kematian.
Karena itu bukan nilai. Jawab Bapak Ibu, kalau dari sini ke Semarang, lebih efektif naik pesawat atau naik motor? Kalau ke surga harus mati. Kalau harus mati, untuk mati mana lebih efektif? Kanker atau bisul? Gak ada masalah. Kanker gak ada masalah. Efektif sekali untuk mati. Itu ketawa kalian mengandung kepedihan, susah. Doa puasa sembuh, nggak doa puasa supaya pemarah lu selesai, nggak doa puasa supaya bohong lu selesai, nggak doa puasa supaya perjinahan lu selesai, nggak doa puasa supaya sombong kita selesai. Apa Kristen ini? Hanya doa puasa untuk bukan halal untuk mengatasi kita jangan sampai ke neraka. Sembuh tetap aja ke neraka. Orang punya karunia kesembuhan pun bisa masuk neraka kok. Ini penting. Makanya fokus kita bukan itu, fokus kita bagaimana membangun generasi yang kokoh dalam Tuhan. Pertama, Bapak Ibu, lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan gereja, bukan negara, apalagi KPK, bukan. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Kalau Anda tidak menjalani perkawinan menurut Tuhan, serius sekali rohani Anda jeleknya. Ayo dong, suami istri, Adam dan Hawa. Ini lembaga, karena melalui perkawinanlah efektif dibangun generasi yang kuat dalam Tuhan. Tapi banyak orang tua meletakkan anaknya supaya kuat dalam Tuhan di gereja. Gereja bukan tanggung jawab keluarga yang tanggung jawab, bukan gereja. Gerejanya sekali seminggu, paling 2 kali seminggu. Kok anak nggak benar salahkan gereja? Salah. Orang tua. Kegagalan saya gembala kalau jemaat saya orang tuanya nggak disiplin baca Alkitab bersama anak-anaknya. Itu kegagalan saya itu. Maka saya sebagai gembala mengatakan, jangan pernah lupa baca Alkitab tiap hari bersama anak istri. Jangan pura-pura nggak dengar Bapak Ibu. Bukan soal saya doa puasa supaya setiap zaman saya sakitnya sembuh. Bukan itu. Bukan itu. Ini penting sekali. Makanya Alkitab berkata, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya. Fokus kita perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Kalau fokus kita janji Tuhan, kita tuannya Tuhan babunya. Karena janji Tuhan itu bicara kesukaan kita. Kalau perintah Tuhan itu bicara kesukaan Tuhan. Nyambung nggak? Saya ulangi ya. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Agama lain suka kesembuhan? Penjahat suka kesembuhan? Berarti kesembuhan masih selera penjahat. Ada nggak perintah Tuhan yang disuruh Tuhan lakukan? Kasihlah musuhmu, ada? Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Penjahat suka nggak itu? Agama lain suka nggak? Orang Kristen suka nggak? Masalahnya enggak juga, masalahnya enggak juga. Rusak, enggak juga itu masalahnya. Kok suami marah, lu bentak suami lu. Kalau istri lu marah, lu maki-maki istri lu. Bisa khotbah tapi masih kasar sama pasangan. Itu indikasi enggak rohani. Makanya rohani itu direpresentatifkan. Pertama garam, kedua terang. Urutan itu. Garam itu bukan Tuhan menghendaki kita menjadi garam. Saya ulangi, Tuhan bukan menghendaki kita jadi garam. Karena setiap orang percaya sudah jadi garam. Tetapi Tuhan kehendaki bukan menjadi garam, tapi berfungsi jadi garam. Ibu-ibu, di rumah Anda ada garam nggak? Udah jadi atau belum itu? Udah jadi, wadahnya ditoples atau di Tupperware apa terserah. Udah jadi garam. Udah berfungsi belum? Belum. Kalau Anda masak sayur, Anda ambil garam, Anda cemplungin. Dia berfungsi kalau nggak kelihatan. Ulangi, garam berfungsi kalau apa? Iya. Kalau Anda cemplungin katanya garam, tetap nggak larut. Tetap kelihatan. Tetap kelihatan. Memang ibu-ibu niat jahat, membunuh suaminya. Karena itu bukan garam, itu beling halus. Garam itu harus nggak kelihatan. Ngerti nggak maksud saya? Rohani saya bukan di mimbar, itu kelihatan.
Bukan waktu mimpin pujian main musik, bukan. Jam 4:30, jam 4 bangun pagi nggak kita baca Alkitab. Itu nggak kelihatan. Kalau kalian nggak kuat dalam kerohanian yang nggak kelihatan, mana bisa menggenapi tema ini? Karena nggak ada kokoh-kokohnya sedikit pun. Kristen yang rusak, nggak kuat dalam kerohanian yang nggak kelihatan. Catat dong baik-baik. Kalau istri saya marah-marah, saya diam, mana kelihatan jemaat itu? Bapak-bapak, saya peringatkan Anda, kalau istri marah, suami yang cerdas, gak usah buka mulut, diam aja. Sambil ngomong dalam hati sama Tuhan, Tuhan, energik banget istriku, sehat dia Tuhan. Karena apa? Salah satu kesia-siaan di atas segala kesia-siaan, istri marah kau jelasin. Itu kesia-siaan. Karena istri marah, dikendalikan emosi, nalarnya tumpul sama sekali. Apapun yang lu jelaskan, masuk telinga kanan, keluar kanan lagi, bukan kiri, nanti ada garis. Kanan lagi, mental itu semuanya. Sia-sia. 2 hari kemudian mulai adem dia, baru kita jelaskan. Enggak ada amin bapak-bapak, ngelawan muka lu. Halo? Itu enggak kelihatan. Itulah alasan supaya bisa kelihatan, terang. Terang nggak boleh dibawa gantang. Harus di atas supaya menerangi semua orang. Tapi jangan coba-coba terang kalau nggak lulus jadi garam. Perhatikan baik Bapak Ibu. Kalau Anda jalan di Jalan Tamrin Sudirman Jakarta. Halo? Bayangin. Lihat nggak gedung-gedung tinggi? Tahu nggak kekuatan gedung itu di mana? Pondasi. Kelihatan nggak pondasinya? Enggak. Jangan coba-coba bangunan kelihatan itu tampil tanpa gedung yang nggak kelihatan itu pondasi. Jangan coba-coba, nggak usah nubuat. Kalau ada gedung 10 lantai, nggak usah 50-100. 10 lantai tanpa pondasi, nggak usah pakai nubuat. Rubuh sebentar lagi itu, rubuh itu, tumbang tuh. Kok ada Bapak Ibu Kristen, pendeta, hamba Tuhan, malas baca Alkitab. Ada apa Kristen ini? Ini serius. Malanglah hidup Anda bisa khotbah, buat mujizat, bisa nubuat, bisa mendoakan orang sakit sembuh. Tetap malas baca Alkitab. Tetap nggak kuat dalam kerohanian yang nggak kelihatan. Kalau Anda dulu zaman tahun 70-an, 73, 75, lewat sekitar Sudirman Tamrin, Anda akan lihat di kapling-kapling itu ditutup seng. Mana yang lebih lama ditutup biasanya? Mungkin nggak selalu karena modelnya belum ada. Tapi mana ditutup, dikerjakan, makin dalam pondasinya, pasti makin gedung tinggi, makin tinggi gedungnya. Tapi konsekuensinya makin dalam pondasinya, makin lama dikerjakan. Begitu selesai pondasinya, yang kelihatan cepat sekali nih. Nanti 10, 20, 30, cepat sekali. Pondasi terutama. Mana pernah kita membangun generasi yang kuat kalau dalam rumah tangga nggak suka baca Alkitab tiap hari, nggak suka mengalah. Anda tahu Bapak Ibu, setelah menikah langsung punya anak atau belum? Setelah menikah langsung punya anak nggak? Cangkokan dari mana itu? Udah deposit? Halo, paling cepat 9 bulan kemudian baru punya anak. Maka 9 bulan itu dalam konseling pranikah disiapkan. Setelah kalian menikah, kalian ngobrol bagaimana kita taruh aturan di rumah supaya keturunan kita kuat dalam Tuhan. Kalau rumah tangga nggak punya aturan, memang Anda menghina rumah tangga. Semua perusahaan ada aturan nggak? Semua lembaga pendidikan ada aturan nggak? Semua gereja ada aturan nggak? Kalau rumah tangga nggak punya aturan, murahan banget rumah tanggamu itu. Maka mulai apa? Kita ambil keputusan ya, capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik nggak konflik kita, tetap kita bangun pagi baca Alkitab ya. Itu aturan di rumah. Kalau kita bertengkar setengah suara ya. Nanti kalau ada anak-anak tidur dulu baru kita bertengkar ya, setengah suara. Itu aturan. Saya pernah udah jengkel sekali sama istri. Anak saya, masih main-main, belum tidur. Saya bilang, suruh tidur anak itu, cepat suruh tidur. Pas sabar dong. Anak itu tidur, makin sulit tidur. Begitu tidur saya panggil. Lukas, kalau naik berhenti.
Kita lanjutkan besok. Itu aturan. Kalau sampai kita teriak dengar anak, aku nyesalkan sama lo, biar lu tahu. Selesai Anda. Rapuh anak itu. Apalagi ada suami nampar istri depan anak. Rusak anak lu setiap puluhan tahun seumur hidupnya, kecuali bertobat sungguh-sungguh. Apalagi ada bapak-bapak takut sekali sama istrinya. Anak Anda yang laki-laki kemungkinan jadi homo, yang perempuan kemungkinan jadi lesbian. Karena rasanya kok pengecut ya laki-laki ya. Maka dia memarahi dirinya. Si perempuan jahat sekali mamaku sampai papaku jadi pengecut. Nggak mau, dia menolak kewanitaannya. Itu banyak sekali terjadi. Bapak ibu ini serius. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Nggak rela wajah Anda. Jujurlah, ada kemungkinan nggak kita tahun depan meninggal? Namanya kemungkinan adalah kemungkinan sebelah kiri Anda persis tahun depan meninggal. Mulai takut kan? Mulai takut kan? Kemungkinan sebelah kiri Anda tahun depan meninggal. Kalau sebelah kanan Anda mungkin minggu depan. Kristen. Hakikatnya takut mati lu pada. Ini penting sekali. Maka kita bagaimana mengemas konflik, jangan alergi dengan konflik. Sekaligus jangan hobi buat konflik. Karena anak-anak bisa belajar. Oh, ada konflik begini, solusinya bukan emosi. Ada konflik tetap diskusi. Begitu mama nggak ngerti atau papa nggak ngerti, mama atau papa sabar. Karena kita diajarkan untuk tidak selalu nuntut, langsung berubah pasangan kita. Itu keren sekali daripada pendidikan manapun. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan ini lembaga perkawinan, bukan yang lain. Malanglah hidup Anda kalau Anda tidak menyikapi perkawinan berdasarkan Alkitab. Karena Anda gagal fokus. Itu Kristen. Ada pendeta bisa khotbah, jemaatnya banyak, bisa nubuat, bisa mujizat. Ditegur istrinya KDRT. Tahun lalu itu KDRT mau cerai. Dikira jemaat banyak representatif rohani. Kagak. Jangan nipu lah. Kagak. Dikira banyak mujizat ukuroni. Kagak. Dikira pendeta terkenal ukuroni. Kagak. Malah pendeta terkenal itu blunder. Jangan pernah nikmati. 5 kami khotbah KKR di Manado beberapa tahun yang lampau. Seminggu mau berangkat ada pendeta telepon saya, Pak Riton, Bapak ikut kan jadi pembicara di Manado? Iya, kenapa? Kok kayaknya mau marah-marah? Saya keberatan nih Pak Riton. Loh kenapa? Mereka nggak kenal kita. Lah kenal dong, makanya kita diundang. Masa kita pendeta terkenal, tiketnya pesawatnya Lion? Tahu nggak kalimat ini? Ini orang melayani fasilitas, bukan melayani Tuhan. Masa udahlah, bersyukurlah kita masih diberikan tiket Lion. Coba dikasih kita duit cuma 5.000 ongkos sampai Priuk, disuruh berenang ke Priuk. Kan susah loh. Pak Ridwan jangan bercanda. Saya nggak bercanda, saya bilang. Jujur Pak Ridwan, jujur. Apa itu? Bapak tiket pesawatnya Lion nggak? Ya enggak dong. Loh, kok beda? Inilah, nggak adil. Pak Ridwan tiket pesawatnya apa? Lion. Lebih mahal kau. Loh, Pak Ridwan jangan bercanda. Iya. Lion lebih mahal daripada Lion. Jujur dong, mana lebih mahal? Kopi hitam atau Americano? Kan karena bahasa kan. Sama itu kopi hitam. Lu kan ketipu bahasa. Dan karunia lu ditipu. Mana lebih mahal? Cappuccino atau kopi susu? Jangan norak lu minum cappuccino, lu kopi susu. Sama sebenarnya. Mana lebih bergengsi? Minum di kafe atau di kedai? Sama, kedai sama kafe sama artinya. Norak. Gimana sih Kristen ini? Kalau itu yang menentukan kita murahan. Kok gua nilai gua manusia yang ditebus Tuhan ditentukan benda, situasi, lokasi, fasilitas? Norak Kristen ini karena nggak mengenal Tuhan. Kami pernah 4 orang khotbah di Kalimantan. 3 orang teman saya dapat bisnis kelas, saya ekonomi. Saya nikmati aja. Loh, Pak Ridwan kok ekonomi? Yang penting kita karunia menikmati. Kau di bisnis kelas, kalau nggak menikmati nggak ada artinya. Pak kita ganti enggak, saya di sini. Saya nikmati. Nyambung nggak sih lo? Jamin nggak kasur lo 300 juta dengan kasur orang desa hanya dipan, alasnya tikar nggak ada kasur. Jamin nggak mana yang lebih nyenyak tidurnya? Mana yang lebih nyenyak? Yang tempat tidurnya 300 juta atau dipan kasur alas tikar?
Nggak jamin 300 juta kasur lo nyenyak tidur lo. Jangan-jangan mimpi buruk dikejar-kejar maling lo. Halo, kok rendah banget derajat kita ditentukan fasilitas? Karena nggak mengenal Tuhan. Ada pendeta awal sederhana, rumahnya RSSSSSS, banyak sekali S-nya. Rumah sangat sempit, selonjor saja sangat susah sekali, S-nya banyak sekali. Tahu nggak? Begitu mereka berantem, tetap satu tempat tidur. Begitu mereka berantem, tetap satu tempat tidur. Begitu kayak 5 kamarnya berantem, pisah, bertonton jadi pisah. Bapak ibu yang pisah tidur dengan suami dengan istri, memang lu kesurupan. Bodoh sekali Anda. Ini masalahnya. Makanya jangan taruh nilai di harta, jangan taruh nilai di lahiriah. Jangan. Ibu-ibu, kecantikan dari luar atau dari dalam? Apa istilahnya? Bohong lu. Inner beauty. Mana lu lebih lama? Di salon atau baca Alkitab? Kan udah beda kan? Baca Alkitab 1 jam, marah. 1 jam di salon, komplain. Cepat banget bang. Jangan pura-pura nggak dengar, tangkap dong. Kelihatan, maaf ya, saya khotbah badannya. Kelihatan bodohnya lagi. Udah dari salon, keluar, rambutnya disasak kayak singa. Keluar dia. Terus suaminya lihat, mami cantik sekali. Anda senang? Lu ketipu. Maksud suami lo apa? Mami cantik dari salon. Aslinya sih jelek, itu maksudnya. Kalau dari salon dipuji, itu ngeprank, penistaan. Kurang peka sih. Karena kita ukuran lahiriah, maka tangkap Bapak Ibu. Di dunia ini, di dalam dunia Kristen dibagi 2. Kelihatan kokoh atau tidak, dibagi 2. Bukan bisa khotbah atau nggak bisa khotbah. Bukan bisa bahasa roh, nggak bisa roh. Bukan bisa bernubuat, bukan. Buka Matius 7 ayat 24 sampai 27 operator. Dibagi 2. Mana yang kuat? Ini dia. Ayat 24, 25. Mana yang nggak kuat? Ayat 26, 27. Kenapa? Lihat. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lihat kokoh. Ayat selanjutnya. Ayat 26. Perhatikan. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Mendengar dan melakukannya. Yang kedua, ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanmu ini, dan nanti Anda ibadah hari ini dibagi 2. Pulang ada yang melakukan, ada yang nggak melakukan. Percayalah kalian. Percayalah kalian. Kalau kalian malas baca Alkitab, nggak disiplin baca Alkitab, Tuhan sedih. Tapi lebih sedih lagi, kalau dengar khotbah ini, besok masih malas juga. Itu bahasa Jermannya double gitu. Ayo dong, nggak melakukannya. Maka dia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di mana? Mana lebih cepat jadi? Rumah dibangun pasir atau di atas batu? Apa pasir itu? Seketika. Orang yang suka mujizat-mujizat, itu membangun rumah di atas pasir. Orang yang belajar firman, baca Alkitab disiplin, itu membangun rumah di atas batu. Masalahnya sama, ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga masalah orang benar dengan orang nggak benar sama. Saya sedih ada khotbah, percayalah ikut Yesus nggak mungkin kena COVID-19, itu pembohong. Halo dengar, orang nggak di kalangan orang nggak percaya, ada nggak istrinya cerewet? Di kalangan orang nggak percaya, ada nggak istrinya cerewet? Di kalangan percaya, ada nggak istrinya cerewet? Lagi ngelihat saya dia, ada. Masalahnya lu rubuh atau tidak? Bukan masalah istri lu cerewet atau nggak cerewet. Kita rubuh atau enggak? Kalau sana cerai. Kalau kita, biarpun dia cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Nggak rubuh. Tapi itu hanya dibuat-buat kalau kita nggak pelaku firman. Maka Bapak Ibu harus taraf suka pelaku firman. Kalau itu bertahun-tahun kita lakukan, anak-anak kita lihat, kenapa papa mamaku suka sekali melakukan firman? Maka anak-anak kita pun ikut tertarik jadi pelaku firman. Maka pengkhotbah yang luar biasa adalah kehidupan Bapak Ibu menjadi pelaku firman, menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca starting point anak-anak kita. Akan berdampak kepada cucu kita, cucu dari anak kita, cucu dari cucu kita. Maka perjalanan keturunan kita pasti berhasil dan beruntung. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Jika ada kesalahan, dosa ditegur, mintalah ampun kepada Tuhan. Jikalau Anda
Tidak ada masalah apa-apa kalau Anda malas baca Alkitab. Mintalah ampun kepada Tuhan. Karena kehidupanmu itu mendukakan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga. Tidak habis-habisnya kami bersyukur, dan sungguh bersyukur. Karena kebenaran firman ini kau sampaikan menunjukkan kau gembala kami yang baik. Tak berkesudahan kasih setia rahmat, kesabaranmu untuk mengejar kami, untuk kokoh dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jika ada dosa dan kesalahan kami, kau tegur Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau hidup kami batu sandungan bagi anak-anak kami, ampuni kami Tuhan. Kalau kami merasa puas mewariskan harta, pendidikan sama anak-anak kami tanpa takut akan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dunia ini makin lama makin jahat. Kekuatan gunung batu yang sangat terbukti yang dapat menyelamatkan hanya Kristus Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami bukan saja mohon ampun, kami mohon Roh Kudus memfollow up kami semua, supaya kebenaran firman ini kami implementasikan terus-menerus tanpa menyerah dalam kehidupan perkawinan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, sampai anak cucu kami, cucu dari anak-anak kami, cucu daripada cucu-cucu kami. Terus Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Itulah mujizat di atas segala mujizat. Karena otomatis berkat-berkat akan mengejar hidup mereka. Perjalanan keturunan kami pasti berhasil dan beruntung. Sempurnakan Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan